Ini adalah hari tanggal 4 April dan kurang lebih seminggu ke depan kita akan menyambut bulan Ramadan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tarhib Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Dan langsung saja kepada Al-Mukarram Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Mushola Ibnu Sabil, juga guru saya, sahabat saya Ustaz Fathur Rahim, juga MC kita semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah masuk pada hampir penghujung bulan Sya'ban, dan ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, juga amalia yang lainnya, dan kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa meneladani Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang nantinya akan dibimbing oleh Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan, memang sudah menjadi kebiasaan bagi kita bahwa ketika sebelum Ramadan diadakan yang namanya tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Dan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Ramadan tiba, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang namanya berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Dan kata Rasulullah, iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan puasa pada bulan tersebut. Kehebatannya dibanding dengan bulan yang lain, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dibuka seluruh pintu-pintu surga dan ditutup seluruh pintu neraka. Bukan hanya itu, wa tughallu fi syayatin, setan-setan dibelenggu. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang ibadah malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Maka kata Rasulullah, man khurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar, dihalangi mendapatkan pahala puasa, faqad khurima, berarti dia dihalangi dalam kebaikan-kebaikan. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini merupakan tarhib dari Rasulullah SAW mengenai Ramadan, karena memang perlu diingatkan agar kita lebih semangat, perlu diingatkan agar kita ini ancang-ancang. Sebab daripada puasa ini kan bukan hanya menahan makan dan minum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata ending puasa yang diwajibkan kepada kita itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Berarti puasa itu gak sekedar menahan makan dan minum saja, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Makanya
Insya Allah nanti kita bahas bagaimana mengoptimalkan bulan puasa, mengoptimalkan amalan-amalan pada bulan Ramadan, supaya apa? Kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Sebab manusia yang takwa adalah manusia yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang takwa. Bukan hanya itu saja, walibasut taqwa dzalika khair. Ternyata pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Bukan hanya itu, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi orang yang takwa adalah orang yang terbaik. Bukan hanya itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ternyata surga yang luasnya langit dan bumi ini telah disediakan oleh Allah bagi hamba-hamba yang takwa. Nah, diharapkan kita dengan puasa Ramadan kita menjadi manusia yang terbaik. Harapan kita ketika kita puasa bulan Ramadan, kita punya bekal yang terbaik. Harapan kita punya kepribadian yang terbaik. Harapan kita mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, berarti puasa itu nggak sekedar menahan makan dan minum saja, walaupun memang itu wajib. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, makanya ada hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, konsepnya adalah iman syaratnya, maka ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Iman wahtisaban, mengharap ridha Allah, ikhlas semata-mata mencari cinta Allah, mencari mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika bulan puasa tiba? Yang utama memang kita harus berpuasa, tapi ternyata para ulama termasuk di dalamnya Imam Ghazali itu membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Ada saumul awam, ada saumul khawas, ada saumul khawasil khawas. Ini menurut para ulama. Saumul awam adalah puasa orang biasa, kebanyakan orang tidak makan minum, tidak berhubungan intim dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini umumnya orang, jadi puasanya sah puasanya. Ada saumul khawas, minimal kita sampai di sini nih, puasanya orang-orang yang saleh, bukan hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan hanya menahan tidak berhubungan intim dengan istrinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, juga menjaga matanya dari maksiat, menjaga telinganya dari maksiat, menjaga lisannya dari maksiat, menjaga tangannya, kakinya, pikirannya, hatinya dari maksiat. Ini saumul khawas. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyami ilal ju. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Ilal ju, kecuali lapar saja. Ini kecuali lapar saja. Kenapa? Puasa tapi matanya maksiat, telinganya maksiat, kakinya maksiat, tangannya maksiat. Ini secara fikih sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Gugur kewajiban, pahalanya nggak ada. Kam min shaimin laisa min siyamihi
ilal ju. Ini adalah orang-orang yang berpuasa tetapi tetap maksiat. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Di antara amalan yang perlu kita lakukan adalah qiyamul lail. Kalau bahasa kitanya sholat tarawih. Sholat tarawih, qiyamul lail, ya itu juga. Karena hadis yang lafadznya sholat tarawih itu nggak ada, dan nggak bakalan ada. Saya pernah ditantang debat untuk mencari hadis sholat tarawih. Waktu itu mau dikasih 4 juta. Kalau ada hadis sholat tarawih, saya kasih 4 juta. Saya jawab, hadis sholat tarawih itu adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap ridho Allah, Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu. Kata dia, itu kan qiyamul lail, bukan sholat tarawih. Qiyamul lail di bulan Ramadan itu disebut dengan sholat tarawih. Kenapa? Sejarahnya itu dulu para sahabat-sahabat, para ulama-ulama kita, sholat tarawihnya itu lama, berdirinya lama, ada yang pakai tongkat, sehingga saudara kita yang ada di Masjidil Haram itu ketika salam itu nggak langsung berdiri, istirahat dulu, ada yang tawaf dulu. Yang di Madinah, di tempat-tempat lain biasanya salam nggak langsung berdiri, karena saking lamanya berdiri, jadi istirahat dulu, selonjoran dulu. Nah, semenjak itu qiyamul lail pada bulan Ramadan disebut dengan sholat at-tarawih. Ini sejarahnya. Jadi hadis tentang man sholat at-tarawih itu nggak ada. Yang ada qiyamul lail. Dan kita nggak usah pusing dengan perdebatan mau 11 atau 23, nggak usah pusing. Udahlah, yang mau 11 di sini kayaknya 11. Ada yang 20 ya nggak apa-apa. Yang salah itu yang nggak sholat. Lawang di Madinah itu 43. Di Madinah itu 43 sampai setengah 4. Kebetulan saya pernah di sana, jadi pernah ikut. Di Mekah itu 31, sama sampai setengah 4 juga. Nah, nggak ada yang ribut nih. Makanya kita nggak usah ribut, wah ini yang afdol ini, yang afdol ya syarat rukunnya dipenuhi. Ntar banyak tapi cepat, kayak yang ada di mana itu 20 rakaat 7 menit. Ini kan nggak ada tumaknina, nggak apa, Allahu Akbar, selesai. Biasanya ibu-ibu suka begitu tuh. Ini sering itu, Pak Ustadz, ibu-ibunya nggak suka, kenapa? Kelamaan. Ada teman cerita, ibu-ibu senang banget sama saya kalau tarawih. Kenapa? Cepat. Walallin amin, nun Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar. Itu sholat tarawih itu kita malu seharusnya kalau kita ngomong sholat tarawih tapi cepat. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sebenarnya lama. Namanya juga sholat tarawih yang santai, yang pakai istirahat. Dalam riwayat itu sampai sekitar jam 4 baru selesai. Itu loh, ulama salaf dulu. Kalau di Masjid Ibadur Rahman Mesir itu sekali sholat tarawih semalam itu 10 juz. Gimana Ustaz Fadul Rahim? Kuat nggak di sini nih? Ditantang ini. Bener, serius, 10 juz, Pak. Dan memang yang ngikuti juga para penghafal Quran semuanya, jadi ya enak. Kalau di sini mau alam ada semalam, mungkin besok gak ada kan. Ya memang kita kadang-kadang belum siap. Maka para ulama, termasuk ada ulama mengatakan tidak disunahkan sholat tarawih itu dalam sebulan itu tidak khotam 1 Quran. Tidak disunahkan. Berarti sebagian ulama sampai mengatakan makruh kalau dalam sebulan itu sholat tarawihnya nggak khotam 1 Quran 30 juz. Kenapa? Ini supaya orang itu mendengar dari juz 1 sampai juz 30.
Walaupun juga para ulama yang mengatakan ya kondisi daerah, kalau memang masyarakatnya siapnya cuma setengah juz ya setengah juz gitu loh, lawang sunnah kan gitu ya, jangan diperberat juga, ntar banyak-banyak nggak ada yang sholat tarawih ya nggak enak juga toh. Tetapi para ulama mengatakan tidak disunahkan kurang dari sekali khatam gitu loh, dalam sebulan, berarti sekitar apa, satu malam satu juz minimal. Ntar Ustaz Fatur Rahim suruh ini sampai khatam gitu. Ini dan memang kadang-kadang kita itu seperti itu sih, jadi seringnya cari yang cepat, padahal sholat tarawih itu sebenarnya santai, asalnya santai ya. Kalau di Al-Hikmah itu di Mampang itu sholat malamnya sampai setengah empat khatmul Quran malam 27 sampai dan malam 29 gitu loh. Dua kunutnya 1 jam 45 menit kunutnya doang. Nggak tahu di sini nanti kunutnya berapa lama itu. Yang lama Ustaz Fatur Rahim 1 jam mana. Doa apa aja dibaca nggak apa-apa itu. Iya. Tetapi lagi-lagi kita lihat kemufakatan masyarakat juga. Kalau memang siapnya cuma sedikit ya sedikit, biar semua maslahat, biar orang-orang yang lemah fisiknya juga bisa kuat untuk sholat at-tarawih. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, tapi memang sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama dulu, yang namanya sholat tarawih itu biasanya lama, sampai ada yang pakai tongkat. Kalau kita ya paling jam 8 standar, jam 8:15 atau setengah 9 itu paling pol selesai, rata-rata memang di mana-mana. Tapi itu pun nggak jadi masalah. Ini juga masuk dalam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, asal syaratnya walaupun sebentar, iman dan mengharap ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi kita harus punya semangat untuk melakukan sholat tarawih sampai selesai. Ini kadang-kadang ini yang terjadi di masyarakat itu, kalau malam pertama itu sampai panitia keteteran, sampai bikin tenda karpet digelar di jalan penuh, malam 2 penuh, 3 penuh, 4 sudah mulai berkurang tuh, 5 sudah masuk ke masjid, malam 21, 27 ya sedikit, tapi kita husnudon, mungkin pada pulang kampung kali ya, kita husnudon saja. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, itu yang pertama. Yang kita dua, pertama puasa, yang kedua adalah qiyamul lail, yang ketiga kita ini harus sering tadarus Quran. Kebiasaan para ulama, biasanya sebagian ulama itu ketika menjelang Ramadan itu pengajiannya ditutup, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, pengajiannya ditutup. Kenapa? Kata Imam Malik, selama berbulan-bulan kita berkhidmah sama hadis, karena ini menjelang Ramadan kita tutup sementara, kita berkhidmah sama Al-Quran. Sehingga Imam Malik setiap hari dari tanggal 1 sampai 20 itu sekali khotam. Jadi tiap hari khotam, tiap hari khotam. 20 ke sana sampai selesai Ramadan, ini siang 30 juz, malam 30 juz. Kalau Imam Syafi'i dari awal Ramadan, nih misalnya malam ini tarawih, malam ini Imam Syafi'i mengkhatamkan 30 juz, besoknya 30 juz, malam besok 30 juz sampai selesai. Jadi 2 kali khatam. Nih. Jadi ada ulama yang memang ketika Ramadan berkhidmah sama Al-Qur'an. Artinya fokus sama Al-Qur'an, fokus dengan tilawah Al-Qur'an, fokus dengan tadarus, sampai Imam Syafi'i siang 30 juz, malam 30 juz. Imam Mujahid menurut riwayat antara maghrib dan isya itu 30 juz. Emang bisa? Mau alam, ini nyata, orangnya masih hidup. Di Demak itu ada orang satu hari bisa 3 kali khatmul Quran. Tapi uniknya dia itu nggak mau dikasih mobil, nggak mau, Ustaz.
Dikasih motor nggak mau, maunya sepeda pancal saja, sepeda ontel. Ini ada, keluarganya semua penghafal Quran. Bahkan kebetulan saya punya guru itu satu kelompok sama dia, satu tim. Kan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur sering ada undangan untuk khatmul Quran kan, orang-orang penghafal Quran. Termasuk di rumah saya sering mengundang penghafal Quran. Nah, itu sampai saya puji, itu penasaran. Apa benar masa orang mengkhatamkan 30 juz dalam 2 jam? Diundang, disimak sama saya puji. Geleng-geleng saya puji. Benar? 2 jam selesai 30 juz. Ini merupakan karomah. Ketika saya diskusi sama guru-guru saya, ini merupakan karomah. Kenapa demikian? Karena sahabat juga, sahabat Utsman bin Affan dalam satu witir itu 30 juz. Ini merupakan karomah yang kita sendiri ngap-ngapan mengikutinya. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat malamnya 30 juz. Semalam pun tidak pernah ketinggalan selama 40 tahun. Bahkan salah satu guru saya itu yang pernah di Pakistan itu penasaran, masa iya 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam 30 juz. Dicari kitab, ada kitab kecil karangan murid Imam Abu Hanifah sendiri. Itu terjadi dialog di situ antara sang murid itu dengan istrinya Imam Abu Hanifah. Ditanya, "Bunda, apakah betul Tuan Imam ini selama 40 tahun tiap malamnya mengkhatamkan dalam sholat malamnya 30 juz?" "Betul." "Iya, karena saya adalah istrinya." "Terus waktu untuk Anda kapan?" Itu. "Waktu untuk saya itu antara duhur dan asar, duhur sampai asar. Jadi malam itu nggak pernah dikumpulin." Kalau ibu-ibu sekarang gimana itu ya? Luar biasa. Jadi ulama-ulama dulu itu yang dengan Quran itu luar biasa. Cintanya dengan tadarus, cintanya dengan membaca Quran ini luar biasa. Apalagi Ramadan. Imam Syafi'i ahli hadis, tetapi ketika Ramadan ditutup pengajiannya diganti dengan membaca Al-Quran, siang 30 juz, malam 30 juz. Gak usah kita keluar negeri. Jadi, mana itu Abu Fadl. Abu Fadl itu muridnya Syekh Hasyim Asy'ari, ulama yang tidak pernah ke Arab tapi mampu mengarang kitab bahasa Arab yang bertaraf internasional. Ini diakui oleh Mbak Maimun sendiri, karena Maimun itu adalah kitab berjalan. Orang NU kalau Mbak Fadl sudah ngomong tidak ada yang berani membantah karena memang saking alimnya. Nah, kata Mbak Mun itu di Indonesia itu ada 2 ulama yang tidak pernah ke Arab tapi kitabnya bertaraf internasional. Pertama adalah Mbak Fadl Senori Tuban, yang kedua adalah Syekh Ihsan Jampes Kediri, pengarang kitab Sirajul Talibin, sarah daripada Bidayatul Mujtahid, Al-Bidayah karangan Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ini, Mbak Fadl ini umur 9 tahun itu sudah hafal Quran. Beliau punya santri ngarang kitab, termasuk berdagang. Ini menurut riwayat Mu'alam, siang 30 juz, malam 30 juz. Kok bisa? Padahal bacaannya santai. Itu pernah diuji dengan orang yang baca Quran cepat, beliau santai aja. Ternyata cepat beliau khotamnya. Ini kata guru-guru saya, ini merupakan karomah. Artinya kalau orang sudah menghafal Quran dan cinta banget dengan Quran, Allah memberikan karomah sehingga bacaan biasa-biasa tapi cepat dan cepat selesai. Belum lama terjadi di Jawa Tengah itu ada syekh dari Arab itu ngasih tahu bahwasanya sebenarnya menghafal Quran itu dalam satu juz ini dibutuhkan cuma 5 menit, dan betul dibaca dengan tartil bertajwid selesai 5 menit satu juz. Nah, ini karomah, ini luar biasa. Kalau Ustaz Rahim ya 1/4 jam lah 30 juz, 1 juz ya. Ini standar. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, jadi kita ketika Ramadan nanti kita siapkan diri kita untuk tilawah Quran. Kita ikuti salafus saleh dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, termasuk ulama-ulama yang lain. Ketika Ramadan itu sibuk dengan bacaan Al-Quran. Cobain aja tiap hari khatmul Quran, cobain, enak. Kalau pangkat kita nggak bisa kemana-mana. Saya pernah
itu tiap hari Ramadan khatmul Quran 30 juz. Itu memang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya pangkat-pangkat kita kan pangkat yang orang masih cadel baca Qurannya, nggak bisa kemana-mana. Tapi memang bisa satu hari 30 juz itu bisa selesai tiap hari lah gitu, tiap hari lebih daripada 10 jam. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, kenapa ulama-ulama dulu itu ketika Ramadan kok berkhidmah sama Al-Quran? Karena ternyata antara Al-Quran dan Ramadan itu nggak bisa dipisah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran dua-duanya nanti akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya pada hari kiamat. Ini dalam hadis disebutkan asyamu wal Quran, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Ketika nanti di mahsyar kita dibela oleh Al-Quran, kita dibela oleh puasa. Kata puasa, Rabb mana'tuhu at-tamashad fin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia dari makan dan minum, melampiaskan syahwatnya pada siang hari. Kasih kesempatan hari ini untuk memberi syafaat dia. Al-Quran maju mengatakan, Rabb mana'tuhu an-naum bil laili fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku telah mencegah dia untuk tidur di malam hari, maka kesempatan pada hari ini aku memberi syafaat kepadanya. Kata Rasulullah, fayusyaffa'ani. Ternyata pembelaan dua-duanya, puasa dan Al-Quran, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita puasa Ramadan, nanti puasa itu akan membela kita. Ketika kita rajin tilawah Al-Quran, Al-Quran itu akan membela kita pada hari kiamat, dan pembelaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranu syafi'un musyaffa'un. Al-Quran adalah pembela, dan pembelaannya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Maka kesempatan bagi kita harus ancang-ancang. Pokoknya ancang-ancang, pokoknya minimal itu 1 bulan berapa? Sekali, paling enggak. Ya kalau kita dengan kayak Imam Syafi'i nggak bisa. Belum. Kayak Imam Malik keteteran juga. Minimal kita itu sebulan sekali khatmul Quran 30 juz. Minimal. Itu minimal. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan dalam hadis dua-duanya ini nanti membela kita. Dan Quran ini luar biasa, gudang pahala. 1 huruf aja mendapatkan berapa? 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Lam aqul alif lam mim harfun walamun harfun wa mimun harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi aku mengatakan alif harfun 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu adalah 1 huruf. Ini menurut hadis Rasulullah SAW. Jadi gudang pahala, apalagi bulan Ramadan. Makanya kita ikuti salafus soleh dulu agar kita bisa menjadi ahlul Quran, agar kita Ramadan nanti kita dicatat menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu salah satu dari wali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jam 7 aja ini. Isya jam berapa ini? Alamin. Diterusin ya? Apa tanya jawab? Masih banyak masalahnya. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan, kita harus banyak apa? Bersedekah. Ini ketika kita umroh Ramadan itu memang merasakan semangat orang-orang di Madinah itu luar biasa.
Jadi ketika kita di luar itu sudah dicegat orang untuk dikasih sodako. Biasanya roti, yogurt itu, nggak ada kolak di sana. Nggak disuruh kolak, nggak. Bakwan nggak ada. Sampai saya kangen dengan bakwan. Karena saya di Masjidil Haram itu sampai Lebaran. Lebaran di sana juga nggak kayak di kita. Sepi, Ustaz Fathur Rahim, sepi. Jadi ya nggak ada apa-apa. Kalau kita kan rame-rame gitu ya, nggak ada. Paling ya ketemunya Idul Mubarak gitu doang. Giliran ketemu orang Indonesia minal aidin wal faizin gitu. Jadi luar biasa di sana. Dan di sana itu ada kapling-kapling. Ini kan masjid berapa kapling ini? 1, 2. Jadi tiap tiang itu ada yang memboking. Orang lain dilarang sodako di tempat itu. Kalau sampai sodako di tempat itu bisa berantem. Karena memang sudah diboking selama sebulan penuh. Jadi setiap tiang itu dikapling-kapling orang sodako. Semangat luar biasa. Dan kadang kita dipaksa untuk duduk di tempatnya. Karena bagi mereka kebahagiaan tersendiri ketika kita makan di tempat kapling mereka. Dan kita nggak usah minta, udah duduk mandi disiapin. Nanti gelar plastik, ada kurma, yogurt, roti, itu loh. Kopi, tapi kopinya ya nggak kayak kita. Kopinya kayak jamu. Kopinya kopi pahit. Maka saya diajarin orang sana cara minum kopi sini itu gampang. Minum kopi terus makan kurma, biar manis. Kita kembali kepada masalah ini, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah kita harus banyak bersedekah, karena Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, tapi ketika Ramadan itu luar biasa dermawannya. Karena Rasulullah SAW ajwatan nas wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang dermawan, orang yang sangat dermawan, tapi ketika Ramadan itu sangat dermawannya, luar biasa. Nah, kita contoh Rasulullah SAW. Itu loh. Kita contoh. Kita contoh semangat orang-orang Arab sana. Mereka punya kapling-kapling tersendiri untuk bersedekah. Kita dipaksa untuk terima sedekahnya. Itu kalau kita mau di sana kurma mengkel itu, tahu nggak, kurma mengkel yang kuning-kuning. Itu setiap hari kita bawa satu karung, bawa karung itu bisa penuh kalau mau keliling itu. Ini serius. Orang royokan ngasih kok. Nggak usah minta, duduk manis sudah disiapin langsung. Kopinya di depan kita, minuman zam-zam di depan kita, semua di depan kita, nggak usah kita minta. Luar biasa. Ini ketika bulan Ramadan, maka kita contoh. Dan insya Allah di sini adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang kaya. Untuk apa sih duit banyak-banyak disimpan kan? Mending disodakoin saja. Karena sodako pada bulan Ramadan itu luar biasa. Apalagi kita bisa memberi orang-orang yang berbuka puasa, luar biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, jadi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita ketika bulan Ramadan itu ditingkatkan kedermawaannya, ditingkatkan. Maka kita harus menyiapkan diri kita. Yang punya duit, siapkan duit. Tiap hari kita bersedekah pada bulan Ramadan, apalagi malam-malam Lailatul Qadar. Harus lebih itu sedekahnya. Supaya Quran juga khatam, sedekah iya, salat malam iya, luar biasa. Sehingga ketika selesai Ramadan, andaikan Allah mengambil nyawa kita, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Kita termasuk dalam golongan minal aidin wal faizin. Itu loh. Kalau minal aidin wal faizin itu kan sebenarnya kan potongan doa loh. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita, kalian semuanya termasuk minal aidin wal faizin. Minal aidin adalah orang-orang yang mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, wal faizin, dan mendapatkan keberuntungan surga. Cuma salah kaprah Indonesia ketika kita Idul Fitri, Ustadz minal aidin ya? Jawabannya apa? Sama-sama. Ya, karena memang biasanya minal aidin diartikan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Kagak nyambung. Kagak nyambung. Minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan batin. Karena sering disepanduk di banner-banner itu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini salah kaprah.
Tapi ya sudah menjadi tradisi ya kita iya gitu ya. Ustadz minal aidin ya sama-sama gitu. Maksudnya mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudaraku semuanya, yang selanjutnya ketika Ramadan kita ini harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Innalil sa'imi inda fitri da'watun la turaddu. Jadi orang yang berpuasa ketika mau berbuka itu ada doa yang tidak ditolak. Di dalam riwayat yang lain ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, al-imamu adil, imam yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Kita banyak-banyak berdoa. Wabil khusus kita minta istiqomah dalam kehidupan sehari-hari supaya tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, berpegang pada agama Allah di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah ini yang akan mengantarkan kepada fitnah Dajjal, supaya kita nggak bingung menghadapi fitnah-fitnah abad ini, karena fitnah-fitnah Dajjal sudah mulai muncul. Endingnya nanti ketika muncul fitnah Dajjal, kita minta kepada Allah supaya dikasih istiqomah. Kita minta kepada Allah nanti kalau wafat kita husnul khatimah, kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita minta kepada Allah rezeki yang barokah untuk perjuangan Islam, karena tanpa harta pun perjuangan suka sulit. Acara seperti ini, musola ini kan dibangun dengan harta. Kita minta kepada Allah rezeki yang barokah supaya ringan kita untuk perjuangan di jalan Allah dengan harta kita, ringan untuk berjihad dengan harta kita. Kita minta kepada Allah harta yang sebanyak-banyaknya untuk menegakkan agama Allah. Kalau orang kafir mengumpulkan banyak harta, kita pun begitu mengumpulkan banyak harta untuk perjuangan di jalan Allah. Kesempatan Ramadan kita banyak berdoa. Kita minta kepada Allah agar keluarga kita menjadi ahli Quran, ahli sunnah, dan ahli istiqomah di jalan Allah. Kita minta kepada Allah. Kita minta juga supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada riwayat ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika ada malam Lailatul Qadar? Apa? Kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa supaya kita diampuni. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau adalah maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada ampunan, fa'fu anni, dan ampunilah dosa-dosaku. Ini adalah di antara doa yang perlu kita baca. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, yang Ramadan ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa sholat tarawih berjamaah. Karena memang tahun kemarin ini kosong blong. Untungnya saya ini pengantin baru, pengantin baru dari istri kedua. Tuh ibu-ibu langsung nyaut begitu, kayaknya nggak setuju dengan poligami. Ya pas itu untungnya. Kalau nggak itu sendiri. Saudara-saudaraku semuanya, harapan kita ini Ramadan ini kita bisa sholat tarawih bareng, ya kan? Nanti kita bisa lebaran bareng, dan mudah-mudahan wabah yang terjadi di Indonesia ini segera Allah hilangkan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan memberikan kekuatan kita untuk kita bisa berpuasa pada bulan Ramadan dan melakukan amaliyah nanti pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah waktu ya, mohon maaf ini kalau ada kesalahan, ada salah kata. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah menerima amal-amal kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita kumpul di sini, Allah mengumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih ada 5 yang beliau sampaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, hal utama adalah saum. Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran atau tadarus. Yang keempat, perbanyak sedekah. Dan yang kelima, perbanyak berdoa.
Dari uraian ini barangkali nanti ada yang ditanyakan, kita buka tanya jawab setelah sholat isya nanti. Kita tutup dulu kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apakah jumlah rakaat sholat tarawih itu sudah ditentukan ya? Kalau saya kan familiarnya 8 dan 20. Nah, artinya kalau misalkan saya datang ke sebuah masjid itu mau sholat tarawih 8 rakaat, jadi saya memilih udah 4 saya selesai keluar gitu. Apakah saya harus meneruskan sampai 8 atau cukup dengan 4 rakaat saja? Ya. Oh iya lupa. Pak terus ya. Mengenai memang ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Makana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah menambah, baik itu di Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih dari 11 rakaat, yaitu 8 dan 3 witir. Ini menurut Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi dalam riwayat yang lain juga sahabat Umar itu 20. Ditambah 3, 23. Dan memang ini dari dulu menjadi perbincangan di kalangan ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan memang sunnah yang pokok itu, tapi kalau ditambah ya nggak apa-apa. Kadang yang lain itu mustahab gitu. Dalam prakteknya memang ternyata Madinah itu 43, Pak. Kebetulan saya pernah di sana. Di Masjidil Haram sampai lebaran saya 31. Hanya saja memang diselang 20 rakaat istirahat sebentar. Kemudian dilanjut lagi. Seperti itu. Itu tiap malam seperti itu. Yang saya tahu karena saya pernah ikut. Dan tidak ada perbedaan. Bagaimana kalau kita misalnya masuk ke situ 20 rakaat, terus kita ternyata pinginnya 8 kan gitu. Biasanya kita witir 11 sama witirnya. Kita boleh nggak pulang? Ya boleh saja. Cuma memang ada ulama mengatakan lebih baik mengikuti. Kenapa? Ada sebuah hadis, man qama ma'a iman hatta yansarifa kutiba lahu salatu kulli lailah. Salatul lailah. Jadi barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka kita dicatat kayak sholat semalam suntuk. Nah, saya ketika di Madinah mengikuti sampai 43. Di Masjidil Haram mengikuti sampai 31. Itu nggak jadi masalah. 2 rakaat juga sah gitu. Sholat malam 2 rakaat juga sah gitu loh. Sah, Pak. Sah boleh gitu loh. Namanya sholat tarawih kan qiyamul lail. Jangan sampai gara-gara gitu kita berantem. Walaupun saya sendiri itu kalau di Indonesia itu selalu diundang untuk yang 11 rakaat, termasuk Ustaz Fathur Rahim. Ya biasanya langganan saya itu. Saya nggak pernah diundang yang 20 rakaat. Mungkin potongan Wahabi kali saya. Tetapi nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika tidak ada tumak nina dalam sholat. Ketika bacaannya cepat. Memang kadang-kadang di Jawa Timur, di daerah saya, di kampung saya itu banyak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Cepat deh. Nah, gimana itu? Nah, ini kan masalah gitu loh. Masalah. Standarnya kayak Masjidil Haram, kayak Madinah begitu. Di Madinah itu kan nggak banyak. Cuma 2 juz. Tapi sholatnya sampai 3:30 karena memang tartil dan rakaatnya banyak dan nggak buru-buru. Di Masjidil Haram cuma 2 juz, Pak. Jadi season pertama 1 juz, season kedua 1 juz plus witir. Itu. Jadi nggak ada masalah. Makanya untuk kita itu nggak usah dipermasalahkan, karena memang dari dulu sudah ada. Nah, tercatat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu dari dulu memang 43 sampai sekarang, dan nggak ada masalah. Dan mudah-mudahan kita semuanya berapapun rakaat kita, yang penting itu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
mau yang 11, mau yang 23, yang mau 43, nggak jadi masalah. Di Al-Hikmah itu nggak ngitung rokaatnya sampean karena sholatnya sampai jam 4-an itu. Karena memang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Silakan, mungkin ada yang lain. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan yang lain kepada Ibu. Silakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Pak, terkait fenomena yang ada di Indonesia lah. Tadi kan salah satunya kayak pas Lebaran kita kan minal aidin tapi wa mafayatin. Kalau terkait dengan materi tadi yang sholat tarawih khususnya, kalau di Indonesia kan ada kebiasaan di sholat-sholat antara tarawih dan witir ada ceramah gitu ya. Sementara saya beberapa tahun terakhir ini ikut Ramadan ada beberapa yang sholat tarawih itu khusus sholat aja, jadi tidak ada ceramah, cuma memang saya tadi setelah beberapa rakaat istirahat dulu minum, jadi disiapin aqua gitu minum, nanti baru lanjut lagi karena bacaannya jadi lebih panjang dibandingkan karena kan nggak ada kultumnya ceramahnya. Nah ini untuk kebiasaan ini Bid'ah apa enggak gitu ya? Iya kan gitu ya. Ya sebenarnya masalah, karena kalau kita lihat dalam kata sholat tarawih kan sholat pakai istirahat, dan biasanya itu kan sholat tarawih istirahat, ada kultum, kemudian baru sholat witir. Itu bukan suatu yang bid'ah, karena memang sebenarnya itu untuk mengambil apa itu kesempatan ketika kumpul banyak orang, karena kadang-kadang orang kumpul susah, maka ketika itu kita kultum, ada mengingatkan tentang akhirat dan lain sebagainya. Yang agak dipermasalahkan oleh para ulama dan dibahas di buku-buku Nahdien itu adalah ketika di sela-sela baca sholawat, kan seperti itu, menyebut nama sahabat-sahabat, itu sudah dibahas oleh para ulama. Itu yang dijadikan perdebatan di kalangan ulama, boleh apa enggak. Sebagian ulama mengatakan itu nggak boleh, ada yang mengatakan makruh gitu, karena memang dari dulu nggak ada seperti itu. Makanya untuk yang kultum ya sah-sah saja, tapi kalau kita memang fokus pengen ibadah khusus sholat tarawih dan witir ya nggak ada masalah. Cuma ternyata kadang di Indonesia prakteknya sebentar sholat tarawih masalahnya. Kecuali di masjid-masjid tertentu, di Al-Hikmah itu memang lama, tapi tetap ada kultumnya sebentar. Ada kultum sebentar, itu nggak lama sih, nggak lama. Makanya kita husnudzon kepada saudara-saudara kita yang mengadakan kultum itu. Ini niatnya adalah supaya umat ini tercerahkan, karena kadang-kadang untuk diajak ke masjid taklim dengan sengaja itu nggak mau. Maka kesempatan yang ada kita ajak untuk mengingat Allah, mengingat Rasul. Bila perlu dikaji tentang sejarah sirah nabawi, karena memang bulan Ramadan itu sebenarnya adalah syahrul jihad. Ini yang jarang dibahas. Peperangan itu banyak terjadi pada bulan Ramadan. Nah ini kita ingatkan. Bahkan 17 Agustus tanggal 9 Ramadan toh sebenarnya kita ingatkan bahwa Ramadan adalah penuh dengan sejarah hero yang luar biasa yang harus kita ungkap. Nah biasanya kesempatan mengungkap itu kapan? Ketika pada sholat tarawih seperti itu. Nah kalau di sini saya nggak mau, ya nggak jadi masalah, nggak ada masalah. Yang penting sholat tarawihnya. Dan ingat, sholat tarawih juga termasuk bagian sunnah, tidak wajib ya, tidak wajib. Begitu. Kalau saya sih memilih yang tidak apa-apa, karena memang saya gak sering diundang ini. Fathur Rahim termasuknya ini. Itu sebenarnya untuk menjelaskan kepada umat agar umat tercerahkan. Itulah. Ya monggo, yang lain mungkin. Ibu-ibu nggak ada yang nanya ini. Oh iya. Ya, kita husnudzon saja. Ya. Jadi terkait tradisi Oh. Jadi 15 Sya'ban itu kan seringkali orang meminta maaf karena 15 Sya'ban. Kemudian ada juga di awal Ramadan kan memasuki bulan puasa, orang-orang saling meminta maaf. Nah yang ketiga di Idul Fitri itu. Jadi sebenarnya afdolnya yang mana Ustaz? Apakah memang diajarkan seperti itu? Sebenarnya kan meminta maaf tiap saat juga sangat baik. Ya, memang sebenarnya tradisi itu nggak ada dulu. Dulu ketika sahabat ketemu pada waktu apa itu habis Lebaran ini, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah menerima puasa kita, puasa kalian semuanya. Itu riwayat. Seperti itu. Itu yang diucapkan. Nah, memang Indonesia itu penuh dengan keunikan. Awalnya memang setelah Ramadan doang minta maaf. Kemudian sebelum Ramadan ramai di medsos minta maaf. Kemarin malam nisfu ramai minta maaf. Ya, dan sebenarnya juga nggak harus momentum itu. Ya, sekarang juga tiap hari juga seperti itu. Cuma memang sudah menjadi kebiasaan. Sehingga para ulama pernah berkumpul, itu hukumnya apa itu? Itu bidah hasanah. Jadi ya minta maaf itu. Tapi pada dasarnya nggak ada tradisi di zaman Rasulullah minta maaf ketika malam nisfu, ketika sebelum Ramadan. Nah itu tadi, memang Indonesia itu banyak keunikan-keunikan ya. Banyak bikin-bikin momentum. Ya itu memang saya juga nggak mau ribut ya. Ya silakan saja. Hanya saja memang kalau kita berbicara tentang dasar dalil, emang nggak ada. Lo minta maaf lebaran ini siapa yang nyuruh? Ya kan, minta maaf. Apalagi orang Jawa kan sungkem kan, nyuwun ngapunten. Walau sungkem luar biasa di Jawa kan, ya nggak ada. Cuma momentum aja itu, momentum saja. Dan itu akhirnya para ulama membahas itu, ya nggak ada masalah itu bidah hasanah. Bidah hasanah itu loh. Nggak kita gitu ya nggak apa-apa. Hanya saja memang itu tadi, kesempatan kadang-kadang, apalagi biasanya orang-orang perantauan ya kan, jarang ketemu, ujung-ujungnya sebenarnya silaturahim aja itu. Silaturahim kayak kita arisan loh itu. Arisan itu kalau Betawi kan tiap bulan ya kan, kumpul-kumpul terus ada pengajian, minta maaf dan lain sebagainya, itu tiap bulan ya. Apa itu bid'ah? Ya enggak ya, pertemuan silaturahim. Tapi memang di Arab sendiri enggak ada. Kebetulan saya pernah di sana lama, pernah lebaran di sana, dan pernah istri saya juga lama di sana. Jadi nggak ada ceritanya orang-orang kunjung-kunjungan, itu nggak ada. Paling ngumpul-ngumpul sama keluarga, makan-makan doang. Adapun ucapan minal aidin wal faizin ini perlu kita luruskan saja, karena memang kalau dipotong segitu saja nggak ada maknanya. Sehebat apapun orang pandai bahasa Arab, nggak mungkin bisa menerjemahkan. Saya jamin 100%. Minal aidin wal faizin artinya apa? Nggak ada, nggak bisa diterjemahkan. Cuma itu adalah potongan doa sebenarnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Biasanya taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu ami wa antum bi khair. Seperti itu. Itu tradisi kita. Kalau di Arab cuma Idul Mubarak. Saya pernah ketemu orang Idul Mubarak itu doang. Nah, tapi panjang. Apalagi kalau yang lucu. Ujungnya itu ada orang Betawi namanya Siti Handayani, datang ke Jawa Tengah. Jawa Tengah biasanya ngomongnya apa? Sugeng Riyadian gitu. Dikira ngenalin diri, Sugeng Riyadi, kata Siti Handayani. Sedang ketemu orang mengenalkan dirinya, dikira kenalan, ternyata Sugeng Riyadi itu selamat lebaran. Yang salah kaprah. Ya begitu. Ya silakan, mungkin ada lagi satu lagi. Ini canda, santai aja, santai. Ya. Ya. Insyaallah semakin semangat menyambut bulan Ramadan. Ya. Semoga kita bisa mendapatkan atau mengikuti tindak salat dan saum di bulan Ramadan. Jazakallahu khairan Ustaz, apa yang disampaikan semoga menjadi berkah. Amin amin. Ilmu Ustaz dan juga ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Dan doa kita majlis kembali. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.